kali abang membuat lagu sendiri untuk di tahun ini? Ya, kalau ditanya pertama kali atau kedua kali atau ketiga kali, alhamdulillah ini di tahun ini sama tahun lalu cukup banyak bikin lagu yang dinyanyikan oleh istri, dinyanyikan oleh teman-teman, dinyanyikan oleh diri sendiri juga gitu. Jadi ini salah satu karya yang menurutku memang mengambil banyak cerita dari ibu-ibu, apalagi terinspirasi dari istriku sendiri gitu. Baik. Kira-kira nih bang, kan sebelumnya lagu ini sebenarnya sudah dirilis ya bang ya, dengan Sowa Halilintar dan abang. Kenapa memilih untuk dinyanyikan kembali oleh Aurel Hermansyah? Awalnya lagunya memang sama Sowa itu karena dulu sempat saya suruh Aurel yang nyanyi, tapi waktu itu dia lagi hamil gede banget. Iya, udah 9 bulan. Dan itu nadanya tinggi-tinggi, jadi dia bilang dia akan tag-nya waktu nanti udah menyusui gitu ya, udah mulai enakan gitu. Jadi sekarang saatnya dan hari ini terjadi gitu. Baik. Kira-kira nih bang ya, lagu ini boleh diceritakan bang, sebenarnya dari tulisan abang ini apa yang abang mau sampaikan di balik cerita lagu ini? Ya, semua orang pasti punya cobaan hidup, punya rintangannya. Jadi dengan lagu ini semoga bisa menceritakan tentang para ibu-ibu di luar sana, para perempuan dan laki-laki juga gitu. Kalau kita semua punya punya cobaannya, punya rintangannya. Semoga dengan lagu ini bisa jadi semangat untuk kembali semangat gitu di kehidupan kita, di masa depan kita gitu. Baik, selanjutnya mungkin untuk Mami, kira-kira nih, setelah sekian lama gitu mengeluarkan single-single Mami dan akhirnya sekarang kembali lagi nih melangkah awal, Aurel akankah kembali ke industri musik Indonesia? Bagaimana? Atau udah mulai mau fokus nih kayaknya di Aurel untuk kembali ke panggung-panggung di Indonesia ini? Ya sebenarnya itu keinginan banyak orang di sekitarku juga gitu. Karena mulai dari suami, orang tua tuh selalu bilang kenapa sih nggak mau nyanyi, kan sayang, maksudnya dikasih anugerah, maksudnya bisa bernyanyi, terus maksudnya juga punya background yang cukup lumayan apa ya, mungkin orang tahu gitu. Jadi orang tua sama suami itu selalu bilang ayolah nyanyi lagi gitu. Jadi mungkin di single ini insya Allah nanti kedepannya bisa mengeluarkan single-single yang lain, karena sebenarnya memang rencananya tuh pengen keluarin album gitu insya Allah tahun ini. Tapi Amin. Ya masih mengumpulkan beberapa lagu-lagu gitu, karena mau recycle juga mungkin lagu-lagunya Pipi, lagu-lagunya Mimi yang bisa dinyanyiin lagi gitu. Gitu sih. Baik, terima kasih Mami. Nah, kira-kira nih dari lirik-lirik ini kan kalau kita tahu ini yang nulis langsung Bang Atta sendiri ya. Nah, untuk Mami dan Bang Atta, kira-kira part mana yang paling disuka dan atau paling kena gitu mempresentasikan dari lagunya ini sendiri kira-kira? Di verse apa mungkin? Atau di chorus atau di ref? Semuanya soalnya menurut aku lagu ini tuh maknanya tuh dalam banget. Jadi kalau disuruh pilih dan bagian mana, menurut aku semua tuh favorit dan semua tuh apa ya? Berkesinambungan gitu ya? Iya, dan lagu ini tuh bisa dibilang kayak mewakilin perasaan aku yang mungkin aku kan tipe orangnya diem gitu, maksudnya jarang pernah ngomong gitu atau apa gitu. Jadi ketika pas dibuat lagu ini tuh kayak kok kayak ceritanya kok kayak aku banget, aku bilang gitu banget. Terus jadi akhirnya jadi kalau tanya partnya bingung ya, karena semuanya bagus gitu. Baik. Dan kita juga ngeliat di video klip ini, mungkin di video klip ini aja kita ngeliat Mama Nur nih benar-benar sampai ngeluarin air mata gitu. Kerasa banget dari lagunya ya. Iya, karena aku tuh apa ya, orangnya jarang nangis ya gitu. Jadi atau kayak misalnya pas kemarin syuting video klip juga bangetnya bilang, ayo dong kamu harus nangis biar aku nggak bisa nangis. Aku tuh nangis nggak bisa dipaksa, aku bilang gitu ya. Mungkin ketika aku nangis ya memang aku lagi bener-bener sedih banget gitu atau terharu gitu. Jadi kemarin tuh lumayan challenging, cuman ya alhamdulillah bisa ya Pak. Baik,
untuk ngomongin video klip nih, kira-kira dari musik video ini Bang Atta, kalau kita boleh tahu berapa lama nih pembuatan dari video klip Aku Juga Manusia ini kira-kira? Pembuatan video klipnya nggak lama ya, sebenarnya itu simple. Karena memang video klipnya itu kita lebih mau orang fokus di liriknya, di storynya, di penyampaian yang ingin disampaikan. Jadi memang video klipnya kita syuting sehari, ya prosesnya 2 minggu, seminggu 2 minggu udah beres lah sama editing semua. Jadi yang penting gimana bisa menceritakan tanpa harus klarifikasi gitu kan. Oh nih Aurel begini, oh para ibu begini, oh budinya begini. Jadi dengan lagu ini bisa menceritakan kalau bisa jadi momentum untuk bangkit buat kita pribadi, bahkan untuk teman-teman juga yang nonton merasa terwakili dengan lagu ini gitu. Kira-kira gitu. Baik. Kira-kira nih Bang, dari video klip ini nih ada satu part yang di endingnya sampai Bang Atta peluk itu ada seorang ibu-ibu, boleh diceritakan Bang di kisah-kisah di balik video klip ini Bang? Oh, jadi salah satu talent di video ini memang pejuang yang pejuang cancer yang akan semoga ibunya cepat sembuh, cepat bisa kembali. Dan waktu memang kita pengen di video klip itu kemarin ada perwakilan dari banyak bidang gitu ya, dari pejuang perempuan kan bukan hanya ibu rumah tangga gitu ya, tapi kayak ada yang sekarang bekerja sebagai security, ada yang jadi ojol, ada yang lagi berjuang melawan penyakitnya gitu ya. Jadi mungkin perwakilan ini biar menjadi perwakilan masyarakat yang ada di Indonesia ataupun di dunia gitu. Jadi memang ibu ini memang pejuang beneran, jadi feelingnya menurutku jadi dapat banget gitu di lagu ini gitu. Baik, terima kasih Bang Atta. Mungkin selanjutnya akan kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab dari teman-teman media. Mungkin bisa langsung saja, kira-kira boleh kita acungkan tangan, boleh dikasih tahu dari mana, namanya siapa, baru pertanyaannya. Baik, mungkin ada yang mau duluan? Ya, halo, selamat sore Kak Aurel dan Mas Atta. Saya Ari dari Warta Kota. Pertanyaan pertama, tadi ini lirik lagunya terinspirasi dari Aurel ya, Atta ya. Nggak salah, mungkin butuh penegasan aja, mungkin capture kehidupan Aurel seperti apa sampai akhirnya dituangkan dalam lirik ini. Ini kayaknya liriknya cukup dalam juga ya buat kehidupannya Aurel juga, tadi udah disampaikan. Terus yang kedua untuk Aurel kan untuk nyanyi dari panggung-panggung juga nggak intens ya, tapi karyanya jalan terus gitu. Nah, terus butuh waktu juga beberapa bulan atau bertahun-tahun gitu untuk masuk ke dalam rekaman lagi. Nah, untuk proses rekaman lagu ini cukup lama nggak sih atau seperti apa gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas, pertanyaannya bagus banget. Nah, nanti habis itu Aurel yang jawab soal Aurel. Kalau aku soal lirik, sebenarnya liriknya tadi aku bilang bukan hanya Aurel, tapi banyak perempuan di luar sana kan. Kemarin itu kebetulan pas Aurel lagi hamil itu kan dia banyak di setiap postingannya tuh gendut lah, dibilang kayak ibu-ibu lah segala macam. Nah, disitulah lirik itu tertulis gitu ya. Terus kita coba mewakili juga dari perempuan-perempuan lain, kan kemarin banyak banget di Indonesia ini perempuan-perempuan yang menurutku ada yang sampai ibu punya anak meninggal karena begini, karena begitu. Ada yang sampai ibu itu baby blues sampai bunuh anaknya juga gitu ya. Jadi dengan rangkuman banyak cerita itu jadilah curahan hati yang membuat pengen orang kalau dengar lagunya jadi semangat lagi gitu. Kalau aku juga manusia, kamu berhak bahagia, kita bisa kembali semangat, sehat gitu. Itu sih yang pengen diambil dari lirik-lirik lagu ini, yang mungkin bisa nanti tersampaikan gitu sama yang mendengar. Jadi semoga nanti dengan orang-orang yang dengar bisa sambil ngerasa mencurahkan hatinya, pikirannya gitu ke lagu ini gitu. Jadi itulah kenapa liriknya baitnya pedih juga gitu, menceritakan banyak hal curhatan dan lain-lain. Karena aku tahu juga memang jadi Aurel nggak gampang ketika dia harus hamil, habis itu menyusui, masih dibully juga kemana-kemana, kesana kesini ya. Dan itu apalagi bulinya kan fisik ya. Jadi orang kan kalau fisik kan itu dikasih Tuhan ya, nggak ada yang bisa kita ubah gitu. Kalau bulinya salah
oh mungkin salah kita ya kita perbaiki. Tapi kalau bulinya masalah fisik kan itu kan maksudnya masa harus operasi loh ya. Jadi menurutku ini harus menjadi jawaban sih, kalau perempuan semua itu keren, cantik, semua punya perjuangannya kayak gitu. Baik, terima kasih Bang Atta. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi dari teman-teman media. Maaf, sorry. Ya mungkin tadi kan Masnya juga tanya mungkin kenapa aku nggak nyanyi di panggung ke panggung gitu. Memang sebenarnya alhamdulillah tawarannya ada, cuman ada aja gitu. Maksudnya kayak waktu itu kayak aku sempat mau ngeluarin lagu, ternyata hamil. Nah aku tuh nggak pengen ketika aku ngeluarin lagu tuh di saat yang aku tuh ngerasa aku tuh belum pede mulai dari penampilan, gimana dari ya itu dia dari fisik, dari jam terbang, karena kan sebenarnya nggak semudah itu ya tiba-tiba langsung oke, ayo segala macam gitu, karena kan kita butuh harus latihan lagi apa segala macam gitu. Ya semoga insya Allah dengan sudah keluarin lagu ini dan nanti banyak single-single yang lain, insya Allah kalau bisa nyanyi ke luar kota atau panggung-panggung. Amin. Proses rekamannya berapa lama, Ra? Proses rekamannya sebenarnya nggak lama ya, Bang Atta. Jadi kayaknya bulan lalu tuh rekaman. Terus abis itu memang karena momennya dekat ulang tahun, jadi kemarin pikir ya udah keluarinnya pas ulang tahun aja gitu. Jadi kita juga syuting video klip tuh kemarin awal bulan ini gitu. Jadi benar-benar cepet aja gitu. Yang penting bisa ngeluarin lagu ini dan alhamdulillah banyak juga yang suka gitu. Amin. Baik. Terima kasih. Selanjutnya mungkin dari teman-teman media ada yang mau nanya? Oh, boleh banyak. Tempahin semuanya gitu. Nah, Aurel mungkin ada nggak sih momen? Ada nggak sih? Sebenarnya momen yang capek nih gue gitu kan. Terus akhirnya di situ ada sosok Bang Atta yang akhirnya bisa yuk kayak gitu. Boleh nggak Aurel share pesan kita semua? Makasih. Terima kasih Mbak pertanyaan. Nah itu dia makanya juga kenapa aku keluarin lagu ini, karena sebenarnya kita kan semua tuh manusia, kita tuh manusia biasa. Cuman kadang tuh pandangan orang suka, oh kamu kan artis, oh kamu kan ini, nggak pernah sedih ya, nggak pernah. Banyak banget orang tuh kayak gitu. Padahal sebenarnya kita kan sama-sama manusia, pasti pernah rasain capek, rasain kecewa, ngerasain sedih yang lama gitu, yang dalam gitu. Jadi kalau ditanya pernah atau enggak pasti pernah gitu. Jadi dengan lagu ini tuh aku pengen semua orang tuh tahu bahwa kita tuh manusia biasa gitu loh. Kita capek, kita semua tuh sama. Apalagi sekarang kalau misalnya ngelihat sosial media gitu ya, omongannya gitu, itu kan semua orang pasti ngerasain sakitnya gitu. Jadi dengan lagu ini aku pengen semua orang tuh luapin aja ketika kamu lagi sedih, lagi kecewa, jangan pernah dipendam gitu. Karena menurut aku ya itu, kalau kita memendam sesuatu tuh akan jadi bom waktu dan jadi nggak enak. Jadi lebih baik dengan lagu ini semoga teman-teman di luar sana jangan malu untuk meluapkan kesedihan, kekesalan, emosi gitu. Pengennya sih ke situ intinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nggak ada tambahan lagi? Kalau di bully netizen kayaknya aku termasuk yang sering ya dari dulu gitu. Apalagi kalau masalah fisik tuh dari dulu udah banyak banget. Karena kan aku dulu sempet dari yang gendut, terus jadi kurus, terus aku sempet kulit aku gelap, terus aku dibully lagi. Jadi memang selalu ada aja gitu. Jadi ya memang udah biasa sih. Itu lebih ke udah kebal ya, insya Allah. Gitu. Terus habis itu juga versi bahagia versi aku ya, yang dimana kita bisa bisa sama-sama, bisa kumpul, bisa berbagi kebahagiaan, bisa berbagi kesenangan gitu ya. Itu sih versi dari aku, kalau bahagia versi aku. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin Mungkin ada turut andil dalam lagu ini, Pipi, Mimi sama Bunda nggak sih? Kalau turut andil sih enggak, jadi ini pure lagunya Bang Atta. Jadi kemarin sempat abis lagu ini, abis aku rekaman, aku sempat kirim kan ke Pipi juga, karena kan Pipi tuh maksudnya udah senior lah gitu kan untuk ngerti lagu apa segala macam. Jadi pas aku kirim, karena Pipi orang yang sangat cukup kalau ngekritik tuh cukup lumayan dalam gitu ya, seperti teman-teman tahu. Jadi pas aku kirim dan komentar Pipi langsung kayak bagus banget nih, Pipi mau nangis dengernya. Nah itu pada saat itu aku benar-benar langsung pede gitu. Jadi jadi makin pede dan semakin senang.
Jadi memang kalau lagu ini nggak ada campur tangan dari orang tua, jadi pure lagunya Bang Atta. Wow, baik. Untuk terakhir mungkin ada pertanyaan, baik, boleh dari Mas ya. Mungkin buat Mas Atta ya. Ini Namanya dari mana? Baik, mungkin buat Bang Atta, nyambung dari jawabannya dulu, baik. Nyambung dari apa namanya? Jawabannya Kak Aurel tadi. Bang Atta sendiri sebagai suami, maksudnya apa sih yang Abang lakukan ketika istri Abang mengalami hal-hal kayak yang disebutin tadi, Bang? Apakah lagu ini juga salah satu bentuk support Abang buat Kak Aurel sendiri bagaimana? Iya, kalau ditanya bagaimana saya harus bahagiain, menurutku Aurel dia kan beda sama aku ya. Aurel tuh lahir aja dia udah terekspos di kamera dan lain-lain. Jadi dia pasti ada kesedihan sendirinya ketika menghadapi komenan publik, itu pasti ada. Cuman memang mentality dia juga kuat gitu. Cuman ketika dia itu lagi hamil, lagi menyusui, menurutku disitulah sensitivitasnya naik. Ketika dia tiba-tiba suka nangis sendiri, atau tiba-tiba dia kayak ngelihat handphone tiba-tiba kesel atau nangis gitu, itu kelihatan gitu. Namanya suami kan kelihatan ya, kan kita tiap hari hampir 24 jam gitu kan, pulang kerja kelihatan, terus mau tidur kelihatan. Jadi kalau dia habis baca komen tuh kelihatan. Jadi kadang-kadang saya lihat, oh ini memang, malah aku bilang nih ya mending nangis aja gitu, jangan ditahan mendem. Jadinya marah-marah kan, kalau nangis sama Allah, sama orang-orang yang tepat, orang-orang terdekat. Menurutku itu salah satu supportnya buat Aurel gitu. Nah, kalau ditanya orang, emang serba salah kalau ngelihat support suami ke istri itu. Kadang-kadang harus sebagai apa? Kadang-kadang kalau kita bikinnya diem-diem, orang ngerasa suaminya nggak peduli. Kadang kalau kita ngelihat belak-belakan, dibilangnya nanti, wah ini pengennya paling ngebiayain istri apa gimana, ada aja pasti kan komennya. Semua itu akan ada salahnya gitu. Tapi ya saya mencobalah yang terbaik yang saya bisa lakukan. Saya juga bukan malaikat gitu, bisa apa aja dilakuin. Saya juga manusia, jadi kadang-kadang kalau dia lagi nangis pun saya bisa bete juga, bisa kesel juga. Ini kenapa? Aduh jangan baca-baca lagi, udah matiin handphonenya 3 hari 5 hari jangan pegang handphone gitu kan. Pernah juga sampai di posisi itu ketika waktu lagi hamil. Karena waktu hamil memang kayaknya hampir semua perempuan tuh kalau hamil sensitif deh. Kadang-kadang kan datang bulan aja bisa sensitif, ini hamil tambah sensitif lagi. Habis itu kan makiannya kan ke fisik, lama-lama kan terlalu deras tuh ya. Jadi itulah mungkin Tuhan memberikan rezeki dan semua ujian dengan kita usahanya kita itu semua ada balancingnya. Jadi nggak Tuhan kasih aja tanpa semua mulus aja, nggak gitu. Tapi semua itu dikasih dengan suatu syarat, mungkin dengan kita bersabar, dengan kita menghadapi ujian dengan tenang, terus bisa mempererat juga sih aku sama Aurel gitu, bisa saling ngobrol. Ya kalau Mas bilang ini bentuk salah satu support, mungkin lagu ini juga gitu. Karena malah beberapa lagu aku suka tertulis tuh gara-gara ceritanya Aurel juga gitu. Jadi oh ceritanya gini tertulis lagunya. Karena kadang-kadang dia juga, saya minta dong lagu ini apa. Nah, aku mikir oh dari dianya kan sudut pandangnya juga bisa kita lihat gitu. Maka tadi kayak mbaknya juga pas nanya sampai nangis juga, berarti kan dari sisi wartawan aja punya hati. Maksudnya wartawan itu semua ada hatinya juga gitu. Ada nggak oh wartawan gue udah bebel, gue nanya apa aja kayaknya gue nggak bakal nangis nih ngeliat berita orang. Ternyata kan bener gitu, wartawan juga menurutku manusia gitu. Kita ketika punya masalah ya udah kita sama-sama luahin, ceritain gitu. Itu sih menurutku semua orang di sini nggak ada yang sempurna. Semua kita bisa nangis tuh masih nangis lagi kan kadang-kadang. Tapi bener, ini kan terbukti di depan mataku gitu. Kemarin aku muter di mobil, mbak suster pada nangis. Ternyata mereka juga udah lama gitu nggak nangis. Ini kadang-kadang kesel sama keluarga di rumah atau kangen sama anak, atau kesel sama bos, atau kesel sama siapa, tangga. Dia diem lama-lama kan udah pada di situ mereka meluahkannya. Menurutku lagu ini bagus gitu untuk jadi apa ya, untuk jadi tempat kita semua untuk merasa lebih pede, lebih aku juga manusia, aku berat lagi, jadi motivasi buat diri sendiri sih gitu. Baik, boleh kita kasih tepuk tangan dulu? Oh, baik boleh. Satu. Enggak juga, aku tuh manusia biasa. Di belakang itu sebenarnya seperti apa sih, dan
aduh sakit banget gitu. Yang seperti apa sih sampai akhirnya nggak percaya diri, dan gimana cara survive-nya buat percaya diri lagi sekarang udah bisa tampil, dan apakah nanti akan ke depan fokus nyanyi juga, apalagi kan padahal semuanya Aurel. Masya Allah, amin. Kalau ditanya up and down, kayaknya semua orang punya gitu ya, merasakan. Cuma memang apa ya, bukan yang mau ceritain gitu kan, pasti semua orang punya masalahnya masing-masing gitu loh. Memang kan kita kalau misalnya ya gitu ya, namanya public figure, kalau kita lagi sedih atau kita lagi ada berantem kan kita nggak mungkin luapin di sosial media gitu ya. Jadi pasti punya rasa up and down yang mungkin kadang aku kesel, emosi, marah sama diri sendiri juga pernah gitu, kayak ih kenapa sih kok gini gitu. Dan aku memang tipikal orangnya tuh apa ya, suka mikirnya tuh suka apa ya, kayak ini kenapa sih, ini harusnya salah gua apa bukan ya gitu. Jadi aku sering ya menyalahkan diri sendiri gitu. Jadi ya memang ya kayak gitu sih. Jadi ya aku nggak bisa ceritain mungkin apa up and down-nya, mungkin biar aku yang tahu gitu, karena memang aku tipikalnya sih jarang curhat, jarang cerita. Jadi kadang kalau aku lagi sedih, bete atau kecewa atau apa tuh pasti kadang tuh aku ya udah pendam aja sendiri gitu. Selagi kadang aku rasa kalau selagi aku masih bisa sendiri, pasti aku nggak perlu lah cerita sama orang gitu, kayak gitu sih. Jadi Kata-kata yang paling nyakitin iya, selama ini apa sih? sebenarnya kata-kata yang paling nyakitin tuh kadang yang buat aku kecewa atau sedih gitu, kayak misalnya kok ngerasanya kok kayak netizen kok kayak jadi lebih tahu dibanding aku, padahal kadang aku tuh yang maksudnya kadang itu posisi aku gitu, cuman kadang netizen tuh suka kayak menghakimi sendiri. Itu sih kadang yang buat aku sedih. Terus mulai mungkin kalau dari fisik sih udah sering dan udah kayaknya ya udahlah, udah capek juga gitu. Jadi ya udah gitu. Terus yang paling bikin sedih juga kalau udah mulai menghujat anak gitu ya, menghujat keluarga gitu, suami. Karena Bang Atta tuh lumayan sering juga kayak misalnya diadu domba ke aku gitu. Banyak orang yang suka nge-DM, Bang Atta tuh begini. Padahal kan aku yang selalu sama dia, aku yang tahu bagaimana. Kadang kecewa dan sedihnya di situ gitu. Baik kalau gitu. Survive-nya ya memang ya itulah hidup gitu ya. Aku selalu diajarin orang tua aku, kita cuma punya 2 tangan, baik kita tutup kuping gitu. Jadi selagi aku masih ada suami, ada anak-anak, ada keluarga, itu makanya kadang kalau di rumah atau lagi liburan kayak gini, aku selalu bilang banget, kita refreshing yuk, pergi jalan-jalan. Itu kan juga membuat apa ya, ngelupain yang buruk-buruk atau mungkin ada omongan-omongan yang bikin sakit hati apa. Jadi itulah, jadi berkumpul dengan keluarga sama teman-teman terdekat yang tersayang tuh akan membuat kita jadi lebih positif juga. Sekarang udah percaya diri ya? Percaya diri ya, karena aku tadinya dari gendut banget Kak. Kan aku tuh sempet jadi gini, abis hamil Amina lahiran tuh aku turun kan berat badan. Nah belum di berat badan yang ideal, aku udah hamil lagi, yang dimana aku naiknya jadi lebih besar lagi. Nah dari situ tuh netizen tuh mulai yang kayak ngata-ngatain, aku jadi gak pede. So aku sempet kayak nggak mau nyanyi lagi. Gak mau nyanyi, terus gak pede, sampai aku sempet kayak gini, aku gak mau nyusuin anak aku deh. Aku sempet kayak gitu, karena aku ngerasa dengan aku nyusuin, aku tuh jadi gendut nih, aku gak suka gitu loh. Tapi padahal orang-orang di luar tuh gak tahu ya betapa susahnya aku tuh apa ya, mengasihi anakku gitu ya, di usia aku yang 26 tahun. Dimana aku tuh dulunya di rumah tuh kayak ya aku tuh manja banget. Sekarang aku yang dimana aku di rumah tuh sendiri, punya anak, aku harus ngurus suami, ngurus anak, belum lagi omongan netizen. Nah itu tuh buat aku jadi kayak stres gitu. Jadi mulai dari situ akhirnya sekarang ini aku mulai diet apa segala macam, olahraga, karena udah mulai turun berat badan. Sekarang ngerasa jadi lebih pede. Terima kasih Mbak. Ya boleh teman-teman